nggak ngerasain bangku panas Depdagri nih. Apa Waduh. kabar semuanya, Coach Akmal, Mas Vino? Alhamdulillah. Baik ya, sebaik kabar Mantap. dari Pratama Arhan nih kayaknya. Ini kita tunggu-tunggu nih selama ini, akhirnya perjalanan transfernya Pratama Arhan berlabuh juga akhirnya di J2 Jepang. J-League. Tokyo Verdy namanya. Tapi biarpun di Liga 2 Jepang, tapi kan tetap ini kompetitif ya, karena klub ini punya 7 gelar Liga Jepang. Dan Hulk-nya Brazil dulu pernah main di sini juga. Terus ini tuh kalau nggak salah tim yang emang pertama kali menang, justru malah Liga Jepang itu ya, kalau nggak salah tim pertama kali menang kan di tahun 93. Ya, salah satu klub legendaris, klub paling berprestasi ya di Jepang. Di Jepang. Cukup punya nama juga dari dulu Tokyo Verdy dibanding tetangganya, bahkan FC Tokyo. Kalau buat orang Indonesia, Tokyo Verdy rasanya lebih famous, lebih terkenal karena kalau nggak salah 2000-an awal itu sempat ada siaran Liga Jepang ya di Indonesia. Iya. Kak Vino siaran nggak sih waktu dulu, bukan ya? Gue SMP itu Liga Oh, Jepang. SMP. Kirain Kak Vino udah siaran. Enggak. Itu sempat ada siaran Liga Jepang ya di TV Indonesia. Itu nama Tokyo Verdy juga cukup naik, dan di beberapa manga-manga, kartun-kartun Jepang yang Tsubasa. berhubungan dengan sepak bola, Tsubasa salah satunya. Tokyo Verdy juga jadi salah satu klub yang diperkenalkan juga. Jadi dibanding FC Tokyo terkenal emang terkenal. Ya dia ya, berarti ya Cuman memang liga yang lately bagus. memang prestasinya agak menurun, tapi nama besar Tokyo Verdy cukup besar juga di sepak bola Jepang, terutama di hadapan fans atau pecinta sepak bola Jepang yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau Coach Akmal sebagai seorang pelatih dan juga mantan pemain, gimana nih melihat pemain Indonesia akhirnya berlabuh ke Liga Jepang? Walaupun kita tahu ini liga keduanya ya, tapi kan persaingan di Jepang itu kita tahu bahwa sepak bolanya juga cukup maju kan? Ya, di Jepang luar biasa. Kebetulan gue juga pernah main dulu Champion Asia 2005 waktu di PSM melawan Yokohama Marinos. Dulu juga pernah main, luar biasa. Itu juga pemainnya juga di sana. Ya mudah-mudahan Arhan bisa bersaing di sana ya, bisa bersaing. Tapi yang penting di sana dia mendapat kesempatan jam terbangnya untuk main. Nah itu dia jam itu terbang yang terpenting. Yang penting, Tadi juga gue juga ngobrol juga sama Vino ya kan. Ini yang keberapa sih nih dari Indonesia? Kemarin kan sempat Irfan Bahdim kan. Terus ada siapa satu lagi yang kata Coach Justin? Kalau kita hitung, Lili Pali. Ya kalau kita hitung berapa orang Indonesia yang pernah main di Liga Jepang sebenarnya 5. Satu lagi si Ryu. Ricky. Iya, Ricky Yakubi, Bang Ricky. Tapi yang pemain timnasnya yang memang pernah ada Ryu, tapi Ryu ini memang keturunan ya. Tapi kalau memang yang real Indonesia tanda kutip yang memang sempat main di Liga Indonesia dan timnas Indonesia 4 itu. Oh ya 4 itu. Tapi itu semuanya main rutin gak sih di Liga Jepang? Kalau nggak salah kemarin kan Coach Jatin juga sempat bilang kan kalau Lili Pali sama Bahdim tuh malah nggak kepake di sana. Iya, kalau Ricky Yakubi gue lupa ya waktu itu statsnya apa, karena memang waktu itu konsepnya belum J-League dan statsnya juga masih banyak diragukan dia main berapa kali. Tapi kalau yang terbaru kayak Bahdim, Lili Pali, bahkan kalau dilihat di Soccerway untuk Lili Pali dia di level J-League-nya nggak pernah diturunin sama sekali. Irfan Bahdim itu dia 3 musim in total main di 2 klub berbeda, Consadole Sapporo sama Kofu gitu. Tapi Irfan Bahdim memang kurang menit bermain, walaupun dia pernah bawa Consadole Sapporo juara terakhir J-League 2 waktu itu. Cuman yang karena kekurangan minute play sampai-sampai Irfan Bahdim tuh pernah dimainin sebagai bek kiri gitu. Iya. Ya sekarang kan Arhan ini kan ya intinya kan mungkin dia belajar dulu ya, apalagi dia masih muda. Ya mungkin untuk mendapatkan kesempatan ini dia butuh belajar dari bangku cadangan, apalagi di sana kan gue persaingan juga ketat. Di Liga Jepang lah. Ya sangat ketat persaingan. Apalagi kemarin sempat gue di sana 2 kali, pertama lawan Kashima Antlers. Kashima Antlers masih bertahan ya, Vin ya? Iya. Kashima Antlers, terus saya habis itu lawan Yokohama Marinos. Nah di sana luar biasa, mereka juga punya performanya, cara mainnya juga, prinsip bermainnya juga luar biasa mereka di sana. Ya mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran yang berharga lah untuk Pratama Arhan. Iya, walaupun ada di bangku cadangan, tapi kan seenggaknya latihannya, terus juga dari lingkungannya, mudah-mudahan ada pelajaran. Nah ini kita langsung aja yuk, ada terhubung dengan kita, ini ada Pak Yoyo Sukawi selaku CEO-nya PSIS Semarang. Biar tahu lebih jelas lagi nih tentang kepindahan Pratama Arhan. Halo Pak Yoyo, apa kabar? Halo, kabar baik. Pak Yoyo di sini ada Intan, ada Coach Akmal, ada Mas Vino juga di sini, Pak. Pak. Sehat Pak Yoyo.
Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Yoyo sekali. Pak Yoyo, ini gimana nih Pak, apa rasanya produk asli PSIS Semarang bisa main di Liga Jepang nih? Ini pasti bangga banget dong. Luar biasa, bangga banget kita ini. Luar Iya. biasa. Kemarin gimana Pak, tuh ceritanya kan sempat gembar-gembornya tuh kan ke Liga Korea ya. Terus sempat ada rumor juga katanya mau ke Lazio. Tapi akhirnya belabuhnya tuh ke Tokyo Verdy. Ini katanya udah berjalan dari Agustus lalu, berarti udah cukup lama ya prosesnya. Ini gimana tuh Pak? Ya, jadi memang kami berdua, saya dengan Mr. Dusan itu sudah setengah tahun ini mencoba mencarikan jalan Arhan untuk bermain di luar negeri. Nah, karena di Indonesia itu netizen sangat aktif, sangat atraktif, maka kita sepakat kita harus beri umpan dulu ke Korea atau ke Eropa gitu. Padahal sebenarnya tujuan kita dari awal sudah ke Jepang. Begitu. Karena berbahaya kalau dari awal sudah terlalu dini Arhan tercium akan ke Jepang, itu akan menyulitkan kita juga untuk mempromosikan Arhan melalui klub, lalu melalui Mr. Dusan, komunikasi juga itu perlu kehati-hatian memang. Tapi alhamdulillah setelah semuanya baik, bisa berjalan dengan baik, kita rilis, masyarakat terperanjat semua. Akhirnya ternyata Jepang, dikirain Korea atau Eropa. Iya, Begitu. tapi kan cuma Indonesia doang sampai ke Malaysia katanya, ini semuanya terperanjat Pak. Tapi Pak, kenapa pilihannya waktu itu Jepang? Jadi pilihannya itu Arhan itu sebenarnya hanya dua, Eropa atau Jepang. Ya. Hanya dua itu saja. Nah, dari sini kita beri Arhan pilihan untuk memilih. Arhan menghendaki untuk lebih ke Jepang karena lebih dekat dengan keluarga, kulturnya juga lebih sama, dan kita berasumsi juga Jepangnya klub yang mana dulu. Kita lihat ternyata Tokyo Verdy. Wah, ini cukup bagus juga. Klub yang sudah lama besar di Jepang. Dulu memang dia merajai liga utamanya Jepang, tapi sekarang turun ke kasta kedua. Dan Tokyo Verdy ini sangat serius sekali untuk mendatangkan Arhan. Itu yang membuat kita jadi respect dan kita jadi mantap untuk melepas Arhan ke Tokyo Verdy. Jadi memang udah ada komparasi-komparasi lainnya ya Pak ya. Tapi Pak, ini kalau untuk kontraknya Arhan sendiri, ini isi kontraknya sudah akan dikontrak berapa lama dan ada nilai transfernya nggak sih untuk PSIS? Ya, Arhan itu yang saya tahu dia akan dikontrak 2 tahun. Oh, 2 sebagai tahun, awal ya. ini. Ya, Ada 2 opsi tahun perpanjangan? dikontraknya. Ya, untuk nilai transfer sama sekali kita nggak bebani biaya apapun. Baik itu biaya di atas meja, di bawah meja, di belakang meja, atau di kanan kiri itu nggak ada. Memang kita lepas secara gratis untuk Arhan kalau dia bermain di kasta yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kita, Indonesia, itu sangat perlu pemain-pemain muda kita untuk belajar melalui sepak bola yang jauh lebih maju daripada Indonesia. Supaya untuk kepentingan timnas nanti bisa Arhan itu setelah datang, pulang dari Jepang, atau dia setelah menimba ilmu dari Jepang, itu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru sepak bola modern. Karena sangat banyak sekali ilmu yang harus Arhan ambil untuk menjadi sebuah pemain profesional yang sudah matang di tingkat internasional. Ya Pak Yoyo, terkait isi kontrak dari Arhan, ini kan kita berkaca dari pemain-pemain sebelumnya ya, kayak Lily Pali dan juga Badim punya menit bermain yang minim, bahkan Lily Pali belum pernah bermain di sana gitu kan. Ini apakah ada masuk dalam klausul kontraknya bahwa Arhan diwajibkan ada menit bermain misalnya, atau ada perjanjian khusus untuk masalah menit bermain bagi Arhan? Enggak, kalau setahu saya kontrak kerja profesional antara pemain dengan klub itu jarang sekali untuk mencantumkan kewajiban klub untuk memainkan atau menit bermain. Itu jarang sekali. Kecuali itu terjadi kepada pemain-pemain khusus yang dia ya mungkin kalau semacam Lionel Messi, Ronaldo, itu mungkin dia ada klausul-klausul tersebut. Tapi kalau untuk pemain-pemain lain, sebagian besar pemain, mungkin 95% lebih di dunia, itu nggak ada itu klausul-klausul seperti itu. Terkait Arhan, dia dimainkan atau enggak, saya rasa tergantung dari kemampuan Arhan sendiri, mampu beradaptasi enggak terhadap Liga Jepang. Nah, inilah yang kita cari sebenarnya. Arhan perlu belajar untuk sepak bola Jepang yang lebih modern, sepak bola modern, lebih profesional, dan lebih disiplin dalam segala hal. Kalau Arhan bisa beradaptasi, saya yakin Arhan bisa bersaing dengan pemain-pemain lain.
Ya kita doain mudah-mudahan Arhan bisa menunjukkan di sana ya, bisa bersaing. Amin, amin, Tapi Pak, amin. kita semua Iya. penasaran Amin. kalau misalnya akhirnya Arhan balik lagi ke Indonesia, dan kita doain mudah-mudahan balik ke Indonesia nggak dalam waktu dekat ya. Ini apakah Iya. wajib untuk kembali ke PSIS, Pak? Jadi sebenarnya itu adalah komitmen kita bertiga, PSIS, Arhan dengan Mr. Dusan. Jadi Arhan ini anak baik. Dari awal kita sudah sampaikan, Arhan, waktu masih kecil saya sudah sampaikan, Arhan kamu bakal jadi orang. Kalau kamu pengen jadi pemain bagus, coba kamu jangan buru-buru. Kamu kalau ada tawaran nanti dari klub lain, sabar, tenang. Kita akan carikan klub yang benar-benar bisa meningkatkan performa kamu di luar negeri. Begitu. Dan ini setelah kita penuhi, Arhan dan Mr. Dusan melihat bahwa komitmen PSIS Semarang ternyata nggak main-main. Mereka memberikan komitmen juga, feedback balik. Oke Pak, Arhan ke luar negeri dimanapun, PSIS lepas. Kita nggak akan membebani apapun. Tapi begitu Arhan selesai, nanti menimba ilmu di luar negeri, kembali ke Indonesia, akan kembali ke rumah besar, yaitu PSIS Semarang. Itu komitmen kita. Oke, jadi nantinya Arhan kalau ke Indonesia akan balik lagi. Tapi Pak, kalau untuk soal gaji nih, ya. Aduh kepo, itu kepo soal gaji. Kalau Iya. gaji, ini gedean di mana tuh Pak? Iya. Apakah Arhan di sana menurunkan standarisasi gajinya, atau justru di sana lebih iya, besar? Karena gini kan Pak, banyak istilah kayak klub sana tuh nggak akan berani bayar dengan harga semali. Bahkan Asnawi pun yang di Korea mengakui bahwa gajinya turun gitu Pak. Iya. Jadi begini, kalau terkait kepindahan Arhan ke Jepang ya, gajinya turun ya. Sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya enggak juga. Tapi kalau dilihat dari value Arhan yang sekarang melejit tinggi, mungkin kontraknya dia di Jepang mungkin di bawahnya itu. Tapi kalau dibanding gajinya Arhan di PSIS Semarang itu jauh. Arhan itu kontrak di PSIS itu 3 tahun. Itu enggak besar gajinya. Dan saya sangat respect sama anak ini karena di tahun pertama kontrak gaji masih kecil, dia sudah mendapatkan tawaran dari klub A, B, C, D, F, G, H, I, J 10 kali nilai kontraknya, 20 kali nilai kontraknya, tapi dia nggak bergeming. Bahkan dia nggak minta kenaikan gaji, dia nggak minta apa-apa di PSIS, dia hanya fokus berlatih, fokus untuk bekerja di PSIS Semarang. Tapi kita kasih feedback berupa tambahan bonus, tambahan kesejahteraan karena dia berprestasi, tambahan prestasi. Dan anak ini memang nggak kalau bahasa Jawanya nggak aneh-aneh begitu dia itu. Loyalitasnya Dia luar betul-betul biasa ya Pak Yoyo ya profesional. untuk PSIS ya, loyalitasnya ya. Ya, kalau saya bilang sebenarnya Arhan ini adalah contoh pemain yang menghormati kontrak secara profesional. Ya, dia fokus pada saat dia menandatangani kontrak selama 3 tahun. Dia sudah tahu kalau dia kalau dia bagus, dia tetap menghormati kontrak itu. Dia tidak akan mencari-cari atau apa, dia nggak begitu. Kalau anaknya nggak begitu. Ini berarti Arhan sama PSIS Semarang klub ya, sama-sama bagus, Sama-sama konsisten. cinta. Semuanya selebrasi PSIS balik. Semarang juga Alhamdulillah. konsisten kan untuk Iya. melepas Pratama Arhan dan tidak menghalang-halangi untuk berkarir di luar negeri. Nah Pak, ini kan sebagai produk asli PSIS kan ada compensation training sesuai regulasi FIFA dong pastinya. Nah kalau itu apakah ada di dalam kontraknya Arhan? Kontrak kita kan selalu mengadopsi semua kan sama itu saya rasa klub di seluruh dunia. Kita adopsi standar kontrak dari FIFA, lalu kita modifikasi, kita tambahi sesuai dengan kearifan lokal. Begitu saja. Saya rasa semuanya sama kok, nggak ada perbedaan terkait hak dan kewajiban. Oke. Mas Vina atau Coach Akmal ada yang mau Banyak ditanya? kalau gua. Silakan. Vino, Saya Vino. tadi nyatet dari obrolan ada sekitar 3 pertanyaan sih yang Ini wartawan banget ya? ya, 3 nyatet. pertanyaan buat Pak Yoyo yang menarik buat dibahas. Tadi Bapak sempat singgung selain Jepang ada Eropa. Sebenarnya kalau boleh bocorin tuh klub Eropa apa sih atau di liga apa gitu, dan kenapa akhirnya lebih memilih untuk ke Jepang, padahal kan kita tahu teman-teman Arhan Egy siapa Witan itu ke Iya. Eropa. Kemudian yang kedua, ketika Arhan ke Jepang, karena kan selama setahun atau 2 tahun terakhir porsi Arhan bermain kayaknya lebih banyak di timnas Pak ya daripada di PSIS. Ada nggak obrolan dengan Coach Sintayong tentang ini menjelang keberangkatan Arhan, dan kalau ada, Coach Sintayong tuh harapannya, keinginannya apa obrolan dengan PSIS? Dan kemudian yang paling penting terakhir Pak, rumornya nggak cuma satu, nggak berakhir di Arhan.
PSIS juga punya wonderkid yang namanya Dewangga. Apa Dewangga juga termasuk yang diprospekkan untuk pergi ke luar negeri juga, Pak? Makasih, Pak. Ya, jadi yang pertama klub Eropa mana itu memang saya nggak etis untuk menyebutkan begitu ya. Tapi memang klub-klub yang sudah merekrut Egi, sudah merekrut Witan itu juga merupakan salah satu pilihan kita di Eropa begitu. Oh, Tapi berarti ada iya. juga ya. Tapi pilihan ke Jepang memang 100% pilihan Arhan sendiri. Karena kita nggak mungkin kita paksakan Arhan kamu harus di sini. Nggak, kita cuma beri dia opsi, Arhan ada 2 pilihan, ini sama-sama bagus, kamu pilih yang mana. Dia tentukan akhirnya dia minta di Jepang. Itu. Lalu yang kedua, terkait timnas, ya memang PSIS ini semenjak Arhan dan Dewangga ini viral, lalu dibutuhkan di timnas terus nggak pernah main di PSIS, posisi PSIS juga lama-lama turun. tapi itu memang realitanya begitu. Jadi kita memang 2 pemain fenomenal yang luar biasa, yang punya kekuatan dan punya mental yang luar biasa sehingga bisa membangkitkan semangat, bisa menambah kekuatan PSIS baik menyerang maupun bertahan. Kehilangan 2 pemain ini memang sangat berpengaruh terhadap performa. Tapi nggak ada masalah bagi kita karena itu untuk kepentingan timnas. Sinteyong beberapa kali juga berkomunikasi dengan kita terkait Arhan. Dia sangat peduli terhadap Arhan, utamanya Arhan cedera harus penanganan seperti apa. Seperti kemarin sebelum PSIS lawan Persib, sebelumnya lagi PSIS itu lawan Persik Kediri, sebenarnya Arhan itu bisa dimainkan. Tapi karena Arhan masih posisi terapi, diperlukan pemulihan lebih baik. Kami komunikasi dengan Sinteyong, Mbak Yoyo, Arhan tolong disimpan dulu. Akhirnya kita simpan, kita nggak paksakan Arhan, main 1 menit pun nggak boleh. Arhan kita simpan, demi supaya Arhan bisa sembuh total 100%. Nah, ini sebenarnya kita lakukan. Kemarin teman-teman sempat bertanya-tanya, tuh, PSIS pada positif, jangan-jangan Arhan positif. Enggak, Arhan bukan positif. Tapi Arhan itu masih terapi. Dia ada rasa nyeri sedikit pada saat dia crossing. Ya, terus yang terakhir tadi terkait Dewangga. Memang kedua pemain ini luar biasa fenomenal. Khusus Dewangga, ini tinggal menunggu momentum saja. Tawaran dari luar banyak. Dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Tapi kita nggak mungkin lepas kalau di liga-liga di Asia Tenggara. Percuma, sama saja dengan Liga 1. Kita akan lepas kalau ada Korea, Jepang, ataupun Eropa. Komunikasi sedang dijalin. Yang mohon doa restunya. Mudah-mudahan Dewangga juga bisa menyusul dengan Arhan. Tapi saya sampaikan kepada Dewangga, Dewa, kalau momentum belum datang, kamu nggak usah silau dengan keberhasilan Arhan. Kamu fokus saja di PSIS Semarang. Kamu masih bisa nanti berkarya di PSIS maupun di timnas itu sama saja. Tapi momentum itu biasanya datang dari Yang Maha Kuasa. Ini kebetulan lagi harinya Arhan. Sabar aja. Dewangga tinggal tunggu. Berarti komunikasi sudah ada yang berjalan Pak ya sama Dewangga Pak ya? Iya, nggak ada, itu nggak masalah. Coach mau tanya dulu. Ya, Pak Yoyo, apakah ada komunikasi dengan pelatihnya Pak Yoyo di Tokyo Verdy? Itu gimana mengenai Arhan Pak Yoyo? Itu aja sih. Ya, kalau kita secara detail belum komunikasi dengan pelatihnya Tokyo Verdy, tapi kita sudah komunikasi dengan manajer, jadi mereka memang menyampaikan cukup ketertarikan terhadap Arhan, dan ketertarikan mereka itu bukan hanya dari sisi bisnis atau dari sisi media, tapi dari sisi teknis itu yang penting. Begitu. Jadi mereka menyampaikan bahwa dia memang butuh pemain Asia yang memang pekerja keras. Dia tanya-tanya bahkan sampai detail hingga ke Arhan itu attitude-nya seperti apa. Dia kalau makan itu apakah mudah beradaptasi. Begitu. Nah ini memang butuh proses untuk meyakinkan klub dari luar negeri untuk bisa menerima pemain Indonesia. Oke, baik. Pak Yoyo, ini ada dari netizen ya. Ini dari Jepretim, kok netizen? Dari Jepretim ini ada dari @nur_amin. Ini katanya makasih banyak untuk Pak Yoyo minta disampaikan. Kami dari warga Blora. Makasih udah melepas Arhan ke luar negeri. Terus ada juga nih dari Ariel Patrick.
katanya dia nanya Pak, selain dia berterima kasih juga, terus katanya sebenarnya market value Arhan tuh berapa sampai kok Tokyo Verde bisa dapetin status free transfer gitu. Kenapa PSIS tuh mau gitu legowo ngasih Arhan dengan free transfer gitu. Apakah bisa di tengahnya berjalannya musim pemain yang masih memiliki market value dan terikat dengan kontrak klubnya jadi free transfer gitu Pak? Ya, ya. Jadi sebenarnya value Arhan kalau di Transfermarkt cukup tinggi, cukup fenomenal untuk ukuran pemain Indonesia. Tepatnya hampir 5,6 miliar dan itu terus naik, naik. Sebenarnya kalau Arhan mau terima tawaran di klub Indonesia, nilainya pasti akan lebih tinggi daripada itu. Tapi tolong teman-teman, di dalam sepak bola itu nggak melulu uang. Tapi kita juga PSIS dan banyak klub Liga 1 sebenarnya banyak yang punya arah untuk pembinaan, yang muaranya untuk timnas. Nah, inilah yang kita kejar. Karena ada peluang bagi Arhan bermain di Jepang atau bermain di Eropa. Kita nggak bisa ngomong sama mereka. Mereka tanya misal, Pak Yoyo, Arhan itu mau dilepas nggak? Oke, tapi saya minta transfer 10 miliar. Nah, mereka pasti akan berpikir, ngapain saya ngambil Arhan? Saya lebih baik ngambil pemain Thailand. Atau saya lebih baik ngambil pemain Vietnam. Yang justru dikirim ke Jepang, mereka bawa sponsor. Di negara-negara lain, banyak pemain-pemain titipan justru bawa sponsor. Arhan ini dengan nilai gratis, nggak bawa sponsor apapun, itu sudah fenomenal, luar biasa bisa nembus Jepang. Itu yang harus kita syukuri. Berarti dari benar-benar dari kualitasnya ya, dan ini PSIS nggak memandang hanya semata-mata masalah uang ini, tapi dari secara regulasi nggak ada masalah ya, asalkan PSIS juga memang setuju ya Pak ya. Nggak ada masalah, kita nggak ada masalah. Pak Yoyo makasih banyak atas informasinya, sekali lagi selamat dan terima kasih, Sukses, Pak Yoyo. sukses selalu. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Kita doain ya Ya, mudah-mudahan ya. Arhan di sana makin sukses Sehat dan juga selalu, main Pak terus ya. Yoyo. Sehat terus Pak. Ya, makasih. Wow, kita bangga banget nih ya sama Arhan. Ini berarti benar-benar dari kualitasnya. Nah, tapi kalau ngomongin Arhan tadi ada PSIS juga. Ini kita enak seru ngomong ke Liga 1 kali ya. Kemarin Bayangkara, aduh kenapa nih Bayangkara? Kok bisa akhirnya disusul sama Borneo FC nih, Coach? Ya, kemarin juga Bayangkara mungkin udah berusaha ya untuk menambah poin lagi. Iya. Tapi ya apa boleh buat ya. Borneo juga dengan ulet, kalau saya bilang kemarin mainnya sabar, ulet juga bener-bener menjaga ritme permainannya. Main totalitasnya luar biasa juga Borneo akhirnya bisa membalas. Ya, dari Kei Horisu pemain Jepang ya, Kei akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Main juga sama dengan Bayangkara. Bayangkara juga ingin menang juga kemarin, ingin menambah poin. Tapi apa boleh buat? Ingin mepet Arema Ingin mepet kan? Arema ya. Udah maksimal lah kemarin. Ya, Mas Vino ini kan kemarin akhirnya Bayangkara nggak jadi ya bisa mepet Arema, bahkan kesalip sama Bali kan ya, kesalip kan? Ya kesalip dengan Bali United, tapi gue lebih melihat Bayangkara ini dari awal musim kan memang skuad yang sangat begitu diunggulkan buat juara, punya kedalaman skuad yang begitu bagus. Melempemnya Bayangkara belakangan ini lebih karena memang Ezekiel Nduasel yang diharapkan bisa menjadi solusi gol Lebih tajam daripada ya. Bayangkara FC ternyata tidak perform sejauh ini untuk Bayangkara FC. Ini kita lihat juga imbang ya kayaknya pertandingan ini. Iya, itu ya imbang lah boleh dibilang kalau dari sisi stats. Melvin Place yang memang sempat menjanjikan performanya on off ngelihat, dan Bayangkara FC salah satu tim yang di transfer window kedua tidak banyak mendatangkan pemain baru, tidak banyak melakukan perombakan, artinya memang Bayangkara FC sudah cukup pede dengan skuad itu, tetapi dia lupa bahwa kompetitornya itu seperti Bali United yang nyalip mereka nambah beberapa amunisi baru di putaran kedua ini, sehingga memang Dan tidak heran lumayan kalau kan Bali terlihat United ya, lebih progresnya, konsisten dan Bayangkara FC ya itu ya tidak banyak lakukan perubahan gitu. Iya, dan ini juga kalau lihat dari sisi Borneo-nya deh, Borneo-nya akhirnya dia bisa menyalip dan menahan Bayangkara FC. Ya, Borneo termasuk tim, kalau kebanyakan gua nonton Borneo ya, Borneo ini termasuk tim yang agak telat panas. Dia diesel juga beberapa kali dalam pertandingan yang dimana dia hampir kalah atau hampir imbang, akhirnya di menit-menit terakhir dia bisa rubah situasi itu untuk jadi berubah lagi. Kalau yang tadinya kalah mungkin jadi imbang, yang tadi imbang dia bisa jadi menang. Musim ini sebenarnya
bukan musim yang baik sih buat Borneo kalau gue lihat, karena di awal musim pelatih mereka Mario Gomez cabut dengan alasan yang lain, cukup kaget juga waktu seri masih di Jakarta. Kemudian jelang putaran kedua penggantinya Gomez, Risto Vidakovic ganti, dan sekarang ganti Fahri Husaini. Jadi gue lihat sih sebenarnya Borneo tuh siapapun pelatihnya, 3 pelatih ini, sebenarnya dia sudah punya sistem baku yang sistemnya udah ada ya, udah yang kebentuk. pattern yang sudah terbentuk, karena Borneo FC ini termasuk salah satu tim yang menjelang Liga 1 musim ini nggak terlalu banyak rombak pemain intinya gitu. Bahkan dia dapat tambahan beberapa pemain juga, tapi itu yang memang punya kualitas bagus, kayak Wawan Febrianto gitu contohnya. Nah, Coach Akmal sendiri ngelihat akhirnya Borneo di tangan Coach Fahri ini seperti apa? Nah, itu kemarin dengan ada perubahan, ada pergantian main Wahyu, mungkin itu coach influence ya, salah satu taktikal yang Coach Fahri berikan akhirnya bisa merubah suatu kedudukan. Itu luar biasa. Mungkin Coach Fahri juga tidak hanya melihat saat itu, tapi sebelumnya nih kondisi tim ini seperti apa dengan materi pemain yang sekarang. Coach Fahri ini mungkin pengalaman ya, salah satu pelatih juga pengalaman, dan bisa menjaga ritme permainan memaksimalkan dari permainan dari Borneo. Oke, nah kita sekarang langsung tanya aja yuk sama yang ada orang dalam Borneo, orang dalam Borneo. Kita sudah bergabung dengan Pak Andri Dauri Hussein, manajer dari Borneo. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, ini dengan saya Intan, ada Coach Akmal dan juga Mas Vino juga di sini Pak. Assalamualaikum Pak Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore Bang. wabarakatuh. Pak, tadi kan kita kebetulan lagi ngobrolin soal Coach Fahri nih. Ini penasaran banget dari sekian banyak pelatih asing yang sekarang ada gitu, dan juga bertebaran juga di Liga 1 kan. Tapi kenapa Borneo itu memilih pelatih lokal dan itu Coach Fahri Husaini? Sebenarnya dari kami manajemen tentu memberikan yang terbaik bagi setiap komposisi yang ada ya. Jadi 2 kali kami berganti pelatih asing, memang sempat tarik ulur dengan waktu yang mepet. Kemarin kami jatuhkan pilihan kepada Bang Fahri, karena saya selalu mengatakan pada saat itu kalau materi kita sebenarnya sudah siap, tetapi tinggal polesan pelatih saja. Ya, siapapun pelatihnya, insya Allah saya pikir bisa berjalan ini program skemanya yang dengan karakternya Borneo itu sendiri. Selain putra daerah yang pernah membela, ya walaupun beliau juga orang Aceh, tapi lama di Bontang dan juga pernah bekerja sama dengan PKT, saya juga tahu sepak terjang beliau, apalagi pernah membawa tim PON, Kaltim, ya saya pikir sebuah kesempatan yang kami berikan kepada beliau ya untuk mencoba membuktikan ya kalau beliau bisa menangani juga tim senior. Apalagi alhamdulillah hari ini beliau terpilih dari pelatih terbaik di pekan ini ya, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Nah, ini menjadi motivasi kita lagi, Mbak. Ya mungkin itu dulu. Tapi kalau dari pihak manajemen sendiri sudah merasa dengan bergabungnya Coach Fahri, apakah ada merasa wah kayaknya Coach Fahri memang pas nih dan membawa perubahan bagi Borneo di putaran ini gitu? Chemistry saya pikir sudah ada chemistry bagi kami, sudah ada, apalagi juga beberapa pemain juga pernah ditangani beliau. Seperti Komang, kemudian ada Serdi, kemudian juga ada Sultan Sama. Nah ini juga merupakan modal bagi kami untuk melihat performa Coach Fahri memang bisa cocok karena memang sebelumnya memang Borneo selain Coach Fahri juga pernah mencoba namanya Iwan Setiawan, tetapi ya memang beliau juga di level usia muda juga lebih bagus. Nah akhirnya ya pelan-pelan kami sepakati untuk mengambil Coach Fahri untuk menjadi arsitek daripada Borneo hari ini. Oke Pak. Nah Pak, kalau terkait pertandingan tadi malam ya, tadi malam tuh emang bener-bener targetnya mengejar 3 poin sebenarnya, atau menurut tim tuh kayak hasil imbang udah lumayan ideal lah gitu melawan Bayangkara FC. Karena kan kemarin tuh kayaknya setelah 1-1 nggak terlalu nyerang lagi kan Pak? Yang jelas bukan berarti kami hanya mengejar target, tidak bicara draw. Kalau saya memimpin pasti tidak pernah bicara draw atau pilih kalah. Kita harus pahami dulu kompetisi ini kompetisi yang sangat luar biasa gilanya, ya, di mana 4 hari sampai 5 hari, bahkan nanti ada partai tunda yang 2 hari sekali main. Nah ini menjadi persoalan tersendiri bagi kita semua klub. Nah maka daripada itu kita sama-sama melihat betapa kendornya fisik dari 2 tim dari Malang, tetapi saya tetap memberi semangat dari pinggir lapangan agar terus fighter di dalam 2 kali 45 menit dari malam itu, Mbak. Ya, tapi kalau menurut Pak Andri sendiri mengenai performa wasit tadi malam gimana Pak?
Tanyakan pada rumput yang bergoyang, Mbak. Ya kan, kita tahu lah kualitas apa, kita udah dimaklumin aja lah ya. Jadi harapan kita memang sama lah ya. Ke depan juga wasit juga terbukti dari malam 1-2 mengatakan penjuru, sementara wasit tengah mengatakan bola matinya untuk gawang. Nah ini juga menjadi kebingungan. Mungkin ini pelajaran bagi kita bersama, Mbak. Iya, harus terus dievaluasi ya mengenai Pasti, masalah wasit pasti. ini. Pak, untuk target tim Borneo sendiri ini gimana Pak ke depannya? Mungkin kalau misal untuk benar-benar sampai puncak klasemen, sampai ke atas kan cukup jauh ya. Tapi kalau kita lihat di bawahnya kan lumayan mepet-mepet tuh, agak persaingan lumayan ketat nih sampai akhir musim. Targetnya seperti apa untuk musim ini? Saya kejar terus, Mbak, yang di atas, Mbak. Wah, Kejar terus. Iya. gitu dong. Kita Saya suka kejar nih. terus. Jangan Yang jangan optimis jangan kayak sampai gini. kendor ya Pak Andri ya. Tidak ada kendurnya saya kejar terus. Saya kejar terus. Pokoknya Apalagi gimana ini, sampai atas ya. ya apalagi kan gini, alhamdulillah Kalimantan Timur sebentar lagi menjadi IKN. Ya. Tentu saya harus banyak belajar daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya. Mudah-mudahan Borneo juga semakin dewasa dalam pengelolaan timnya, dan insya Allah juga performa-performa yang akan datang kami akan perbaiki, dan syarat-syarat seperti AFC yang diberikan kepada kami juga akan segera kami sempurnakan. Ini juga bagian menjadi program kami ke depan, sehingga wajib Borneo itu hadir di setiap 18 tim yang terus akan berkompetisi. Amin. Amin. Keren Borneo. Sukses Pak Andri, Nah mantap. Pak, tapi kan Amin. kalau tim-tim lain tuh kita denger ya, banyak denger katanya udah mulai bosen lah katanya di Bali. Kalau Borneo sendiri gimana? Denger nggak tuh dari tim anak-anak para pemain, pelatih dan lainnya ada keluhan nggak? Dan COVID ini mengganggu nggak sih Pak? Yang jelas kalau bicara mengganggu ya pasti mengganggu. Tapi itulah kita, kalau kita hanya menunggu COVID sampai nekrom, saya bilang itu istri anak-anak sini, neneknya COVID pun datang, saya pikir tidak akan jalan kompetisi ini ya. Nah maka daripada itu ada pelajaran besar yang kita ambil dari kompetisi yang memang betul-betul diatur oleh namanya COVID ini. Tapi sekali lagi saya harapkan ke depan kompetisi ini paling tidak jangan terlalu mepet jedanya, karena memang ini persoalan kita harus habis di tanggal 27 Maret, sementara tanggal 3 April kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah ini tentu juga menjadi evaluasi tersendiri. Jadi ke depan jangan sampailah terjadi mepet jadwal. Kalau bisa ya awal Juli atau Agustus sudah gelar kembali, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai terpaksa untuk melaksanakan ini gitu ya. Karena kalau kita juga mau mundur, tentu akan banyak hal yang akan mengganggu, termasuk kontrak pemain dan ngolor. Nah ini coba dipikirkan ke depan, jangan sampai nanti kompetisi ini seperti ini lagi. Kalau masalah tempat, kami di Bali mau dimanapun kami siap, dan kami tidak akan pernah bosan dengan Bali. Ada yang usul juga di Kalimantan katanya. Nah, kalau Kalimantan sendiri sebenarnya kami belum siap, Mbak. Kalau kami belum siap, untuk ininya ya, penyediaan. Kalau untuk venue pertandingan kami siap, tetapi untuk lapangan latihan. Ya, mungkin kami akan coba bangun pelan-pelan. Iya. Oke. Pak Andri, dari mau tanya Coach nih Pak Andri, dengan pergantian pelatih ini apakah ada kendala Pak Andri di kondisi tim di dalam lapangan maupun di luar lapangan? Saya pikir dengan masuknya Bang Fahri, saya pikir komunikasi yang tadi agak sulit untuk disampaikan. Maklumlah pemain saya juga bukan spesialis pemain bahasa Inggris ya, tetapi ini juga perlu kita lihat ke depan. Kemarin begitu beliau juga masuk, saya sudah sempat bicara, coach, ini kondisi tim seperti ini saat ini. Alhamdulillah beliau memahami apa yang terjadi di Borneo, dan juga beliau hari ini juga saya pikir sebagai orang tua daripada pemain bisa mengayomi ya, apalagi beliau taat agamanya luar biasa. Senin Kemisnya juga puasanya sangat luar biasa. Ini menjadi contoh baik bagi pemain-pemain muslim yang ada di Borneo. Mungkin itu kayaknya penting banget sih ya pendekatan. Sangat penting, Mbak. Sangat penting. Menurut saya ini Coach Fahri ini sebagai sosok panutan yang luar biasa ya, apalagi beliau ini mantan pemain. Jadi juga mungkin pemain juga segan ya, sungkan ya dengan beliau ya. Dan ya namanya pelatih kan juga pasti pemain lihat, oh ini pelatih nih dari mana nih, sosoknya seperti apa gitu loh. Iya, jadi contoh juga kan. Jadi contoh lah gitu. Ini luar biasa untuk Coach Fahri ya. Mas Vino, ada yang mau ditanya nggak? Ya paling apa diambilnya Coach Fahri juga karena kapok Pak ya, ditinggal atau ditipu sama 2 pelatih asing sebelumnya nih Pak. Rizzo sama Gomez kan ada masalah gitu ninggalnya, tapi ya mungkin itu terus
Apa sih permintaan nomor satu Coach Fahri itu dalam deal ketika masuk ke Borneo gitu Pak? Dalam deal ya? Jadi ada dua konteks tadi yang saya jawab. Ya, jadi gini, kalau bicara ditinggal, ya itu sudah biasa. Jangan kan sebuah sepak bola. Kita di dalam rumah tangga pun biasa terjadi keributan. Kan? Jadi ini sebuah hal yang wajar lah saya pikir. Orang juga mau cari lebih, tapi caranya memang kurang pas di hati saya dan teman-teman ya. Jadi memang ya itu saya bilang di balik ujian pasti ada berkah yang kita dapat. Ya, itu yang pertama. Amin. Yang kedua terkait deal itu saya tidak ada yang istimewa Bang Fahri. Saya pikir orangnya memang sangat sederhana, low profile dan bagi saya dan terutama itu tadi kepimpinan beliau dalam keseharian beliau juga sangat luar biasa. Itu yang saya salut dari beliau. Iya, ini tadi udah terjawab, udah puas Mas Vino? Ya gampang. Iya. Siap. Pak Andri makasih banyak ya. Makasih banyak. Pak Andri Terima kasih salam banyak. sama Bang Nabil dan Siap. sama aku Samirudin, sahabat Siap. saya. Salam. Terima kasih, sukses terus. Siap, terima buat kasih Borneo, banyak, terus terima kasih sukses banyak. terus buat Pak Andri, PSM salam sama juga dia. dari CEO PSM sama Jurnalis Media. Amiruddin. Siap. Dan Assalamualaikum terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri. Ya, ini targetnya bisa mengejar yang atas-atasnya terlalu berat nggak sih? Enggak, gue mau highlight ini, gue tanya terus setim ya sama Ahmad Amiruddin PSM ya. Karena memang Sama coach. siapapun pelatihnya, Ahmad Amiruddin tuh asisten. Asisten, Dan ya. memang mau ganti berapapun pelatihnya, Ahmad Amiruddin boleh dibilang setengah otaknya dalam game plan-nya Borneo. Betul. Nggak bisa berubah tuh. Iya. Jadi emang yang gue sempat dengar isu bahwa memang gimana sekarang caranya Borneo ini nge-push Amir untuk dapat AFC Pro License karena memang dia diprospek menjadi head coach-nya Borneo. Iya. Tapi nanti kalau udah kayak gitu berarti Coach Fahri? Ya maksudnya kalau mana tahu Coach Fahri ada masalah Iya. itu intinya Coach Amiruddin tuh Dipersiapkan lah dapatnya, buat nanti AFC kalau Pro misalnya dan, Iya. pemain-pemain yang promosi di Borneo sekarang ini adalah memang kurang lebih ada andilnya Amiruddin ini karena Iya. dia juga nggak supervisi kalau Iya. nggak salah supervisi akademi. sama Borneo. jangan-jangan Sama. kayak Coach Akmal. Ya kemarin kan juga Coach juga sempat gitu lu di ngobrol Persija. apa sama Amir? kemarin kan sempat sama ngambil license A kan sama Amiruddin. Oh, bareng ya? Jadi banyak juga pengalaman beliau dengan pelatih-pelatih asing ya Vin ya. Jadi juga ya tadi bener juga kendala kadang bahasa gitu loh. Kadang-kadang Coach Amir juga nggak dihargai dengan pelatih asing. Ya kan? Kadang-kadang dia juga nggak diajak komunikasi. Itu banyak lah. Banyak cerita yang beliau sampaikan ya kepada kita-kita para pelatih. Tapi bagaimana Coach Amir juga menjaga kondisi tim yang tadi Vino bilang game plan tim ini Borneo ini tetap performanya tetap dijaga gitu sama Amiruddin. Dan dia tahu sendiri, tahu sekali kondisi tim Borneo. Gitu. Sampai sekarang kan dia dapat Jadi akhirnya masih kepercayaan akan lah sama manajemen. Oke, nah ini kita tanya sama yang bawain laga semalam nih, Abang Valen, ada Pak CEO gabung sama kita, Ya, Bang. bosku. Bosku. Akhirnya diajak ngomong juga gue dari tadi. Sampai nggak bisa nyapa Pak Yoyo, sampai nggak bisa nyapa Bang Andi gue. Di mute terus gue dari tadi nggak boleh ngomong. Oh, udah masuk ternyata ya bro ya. Dari awal. CEO lagi di mana ini? Saya lagi ada flu batuk, jadi meriang, jadi daripada kalian takut kan, mendingan saya di mobil. Parkiran depan di Oh, lagi parkir. bawa. Di parkir. Nggak boleh masuk. Bang Valen semalam bawain ya Iya, apa tuh? match Borneo? Iya bawa. Iya. Terus kalau ngeliat ini kan Borneo tadi Mas Andri juga bilang katanya targetnya itu dia tetap mau bakalan mepet terus tim-tim atasnya. Kalau Bang Valen sendiri ngelihat dari semalam juga dia bermain di bawah Coach Fahri sekarang, itu targetnya cukup ini nggak sih Bang, realistis nggak? Ya kalau ngelihat sekarang tim yang di atas mulai susah dapat 3 poin terus. Kalau memang misalnya Borneo bisa nyikat 3 poin terus ya memungkinkan aja. Tapi kan nanti kita lihat juga yang lain. Kalau yang sekarang jadi nyusul kan Bali tuh. Iya, Bali Ya, mulai baik dari yang sebelumnya lumayan keteteran, akhirnya dia memenangkan pertandingan secara konsisten habis baliknya si Teko. Nah ini kan mulai nyusul. Tapi semangat seperti yang Bang Andri tadi itu ya itu yang harus memang diberikan kepada tim. Jangan cuma menghindar dari yang ngejar di bawah, tapi memang mentalnya harus Naik ke kejar atas. terus di atas kan gitu. Iya. Bang, tapi Jadi- kan tadi
mau diterusin? Sama kayak kita sekarang Depdagri pokoknya gua push yang namanya Abrar ya, gua push yang namanya Gie supaya kita selalu punya narasumber ya, supaya Yes. program kita Jangan semakin disaksikan dan juga menjadi tempat untuk pelaku-pelaku sepak bola Indonesia punya Melakukan wadah klarifikasi. untuk bisa kita tanya, juga untuk bisa memberikan informasi. Mudah-mudahan kita bisa konsisten untuk melakukan itu dan mudah-mudahan dibantu Vino, dibantu Hanif, juga Akmal, kontak-kontak yang ada, mudah-mudahan semakin terbuka juga klub-klub ataupun pihak-pihak sepak bola dalam negeri untuk dapat berbagi dengan kita yang Siap, sampai Bang. dengan sekarang kayaknya udah 4 episode selalu ada ya perwakilan-perwakilan dari tim yang bisa ikutan di acara kita. Jadi untuk itu gue juga ucapin terima kasih buat pihak-pihak yang sudah mau untuk kita wawancara dan untuk punditnya, untuk hostnya coba lebih belajar lagi berarti karena sekarang udah lebih serius karena narasumbernya langsung dari klub-klubnya. Jadi harus bisa mempersiapkan kalau setiap mau episode itu harus nyambung dengan narasumbernya. Jangan ketahuan wawancara sini tapi kalian tidak research dulu. Itu saya sangat tahu kalau kalian tidak research ya. Jadi ini sekalian wejangan ini ya. Enggak bro, kau tahu. Enggak, Coba iya, enggak, kalau tahu diperhatikan gitu benar gue tadi misalnya tadi Pak Yoyo itu siapa, backgroundnya apa, nyambung dengan Arhan di mana, Bang Andri itu siapa, apa yang menjadi highlightsnya dia. Kalian harus pelajari, jangan cuma menunggu dari Abrar atau Gie. Pelajari karena saya akan pantau terus. Kalau tahu gitu gue telepon kalau- Amiruddin bro. Kalau tahu gitu gue telepon Amiruddin. Karena kalau ketahuan kalian tidak pelajari, mendingan host aja sama narasumber dari klub, nggak usah ada yang di studio. Siap, laksanakan 86. Siap, Abang CEO. Iya. Oke. Oke, nah terus Paham. Tapi tadi paham. oke, wawancaranya juga keren. Itu juga Pak Yoyo sama Bang Andri juga tadi juga mantap sekali ya Terbuka. berbagi sama kita. Jadi gue juga apresiasi teman-teman, keren-keren tadi. Gue sebagai Nyambung kan penonton bro? tadi nyimak. Nyambung kan? Gue sebagai penonton nyimak tadi memang ya gue dapat insight dari jawaban-jawaban yang diberikan sama Pak Yoyo sama Bang Andri juga. Kalau dari kualitas pertanyaan kalian ya gue masih ya bisa dibilang kebanyakan itu memang titipan pertanyaan gue lah. jangan dibongkar dong. Itu hanya dibacakan sama orang aja sebenarnya itu dari gue pertanyaannya. Gue bongkar coach. Nah oke, nah tadi kan kita udah ngomongin Borneo sama Bayangkara nih, Bang Valen, coach sama Mas Viro. Ini sekarang Bali United. Bali United akhirnya menang lagi. Tadi Bang Valen juga bilang kan, dari 7 pertandingan Bali United tuh ngeri banget kan, menang tuh cuma sekali doang seri. Ini Bali change-nya berarti gede banget dong buat bisa mepet terus sama Arema. Jelas. Di mana memang saingan mereka lagi Iya. sendat-sendat gitu kan. Yang awalnya sempat kepental ke posisi 5 bahkan di bawah Persebaya pelan-pelan naik. Terus mereka juga jadi salah satu tim yang banyak diganggu COVID karena gue dengar kabarnya juga mereka sudah memulai booster lebih cepat daripada tim yang lain. Jadi mungkin pemainnya punya proteksi yang lebih aman untuk terhindar dari COVID. Karena gue juga waktu di Bali sempat dengar ada beberapa pemain yang recovery COVID-nya cepat ya. Jadi ketika beberapa hari sebelum mau main, ada nih satu pemain yang dikabarkan kena positif. Dan dia udah dikhawatirkan gak bisa main. Tapi ketika PCR yang keduanya dia negatif. Artinya sebenarnya banyak pemain Bali yang kena positif. Tapi dia recovernya tuh cepat banget gitu. Jadi banyak gak terganggu sama badai COVID. Nah kalau Irfan Jaya kan memang pemain baru ya di putaran kedua gitu. Baru masuk. Baru masuk. Tapi ngeliatnya udah lumayan ini belum? Iya di samping ya performnya Bali memang ditambah juga mereka nggak banyak kena pemain yang COVID. Terus masuk putaran kedua termasuk tim yang juga banyak datangin beberapa pemain baru dan gua rasa juga kan itu jadi hal yang bisa buat Bali United udah mas squadnya dalam sekarang lebih dalam lagi dan gak usah khawatir kalau misalnya pemainnya
kekurangan entah ada yang COVID tapi alhamdulillah Nih semuanya enggak. hasil-hasil di pekan ke-25 kemarin. Bali menang lagi, Borneo tadi imbang, Persib juga imbang, Persebaya imbang. Ini banyak hasil imbang ya. Oh tapi ini juga banyak yang menang juga nih. Inilah Tan Tapi kelebihan Tan, Bang, kalau ngomong Bali ini kan waktu Teko ada balik memang dia rekornya jadi bagus. beda Iya. ya. Nah, yang memang menurut gua menjadi kuncinya adalah ternyata melepas Melvin Place itu jadi win-win karena Place udah nggak efektif di Bali, tapi begitu dia pindah ke Bayangkara dia juga tetap main bagus di Bayangkara kan. Nah sementara Spaso lagi gacor-gacornya ditemenin sama si Privat, ada yang baru. iya, privat betul. Ya, kemudian ada Lili Eber. Pali di putaran sekarang setelah diisukan tadinya mau pindah karena di akun Instagramnya nggak ada Bali United malah mulai golin lagi. Dan kemudian si Nouri ini udah makin padu sama si Eber Besa. Nah, Eber Besa ini akhirnya memang benar-benar bisa berperan. Selama ini mereka masih kehilangan Paulo Sergio. Ya. Nah, sisanya di tengah akhirnya itu ada rotasi kan, apakah itu Fadil atau si pemain Bali siapa yang kemarin lutut Pelu Bang. enggak, Rizky Pelu yang lututnya kena pemain timnas Kadek ya, itu kan akhirnya diputer, tapi yang pasti itu Eber Besa, kemudian Nouri, di kanan ada Privat, ada Spaso, ada Lili Pali. Belakang dari dulu memang Bali United udah kuat lah, Ricky Fajrin nggak tergantikan, kanan ada si Andika atau si Dias. Baru tengah lu lihat sendiri ada Haudi Abdillah, ada si Leo, ada Pacheco. Ya, itu udah ganti-gantian. Di belakang Wawan, Nadeo juga sekarang paling udah bagus lagi. Nah, selain kuat dengan ini Tan, dengan pemain-pemain itu, tim yang juga bisa menang dengan beruntung ini juga ngeri. Jadi selain kuat, ketika mereka apek dapat beruntung. Kemarin kan Spaso golnya beruntung. Iya, dari blundernya kiper kan. Rizky bola nemu dari kiper kan. Lerby juga tuh yang lawan Borneo. Iya. Apa no? Lerby yang lawan Borneo yang Gianluca salah buang, dia tinggal. Betul. Nah, makanya jadi ketika lo lagi main bagus juga menang, lo main jelek ada aja apeknya lawan, itu yang bagi gue sebuah tim lagi berpihak ke dia gitu. Jadi ini kalau Bayangkara sama Arema meleng, sementara Bali United lagi main jelek atau lagi main bagus menang mulu, bisa hati-hati kesusul menurut gua, karena bukan lagi Persebaya atau Persib malah, karena Persebaya atau Persib kan jadinya lagi nggak konsisten nih. Ya kan, Arema nggak pernah kalah, tapi serinya banyak. Serinya banyak, jadi sama aja gitu-gitu juga. Bayangkara serinya lebih sedikit, tapi kalahnya lebih banyak dari Arema. Nah, Bali lagi gacor-gacornya untuk menang. Jadi itu yang bisa jadi seru nih di akhir-akhir musim ini kalau memang dia akan bisa seperti itu terus menurut gua. Ya, ini emang agak-agak krusial ya kalau udah akhir-akhir kayak gini kan. Ya, pekan menentukan ya, kalau kepleset dikit ya bahaya juga, termasuk yang di bawah-bawah juga Tan. Termasuk papan bawah juga lagi seru nih. Tadi kan Valen kan bilang juga kan dengan kembalinya Teko kan juga membuat pengaruh juga dalam tim. Pelatih itu kan bisa menjaga suasana kondusif seperti apa kan. Itulah seorang pelatih. Ya, walaupun banyak pemain Arema. Dia ini kan kalau si Coach Akmal pasti dari sisi pelatih terus kan. Iya. Gue sepakat Paul Munster, kemudian si Almeida sama si satu lagi Teko. Ini pelatih bagus kan? Iya. Nah sekarang tinggal apakah Gilang Juragan 99, Pak Sumarji, sama Pak Peter Tanuri gede-gedean kasih bonus ke pemain yang mana? Karena itu sangat berpengaruh di atas lapangan. Karena pelatih udah sama-sama bagus, tapi ketika juragan-juragannya pada bilang, oke lu sekali menang sekian. Tanya Akmal, mana kayak apa tuh main. Udah gila bro. Jujur aja bro ya, gue tuh ngeliat wajah-wajah mereka ya di lapangan ya itu kelihatan. Karena kita kan juga sebagai pemain pernah ngeliat, oh nih pelatih ini kayaknya bisa ngadepin gitu loh. Nggak panik ya kan, nggak marah-marah ya kan. Teko pun juga tenang ya kan. Terusnya juga kayak siapa pelatih Bayangkara, Vin? Munster juga. Dia tenang aja, santai aja kemarin juga sama pelatih Almeida. Di Arema juga kelihatan lah karismatiknya tuh kelihatan, tenang. Ya emang pelatih tuh bener-bener, pokoknya tadi juga kan Mas dari Borneo juga merasa bahwa memang pelatih itu penting sekali gitu kan. Nah ini tapi kan kalau ngomongin
persaingan di akhir-akhir nih. Ini yang lainnya udah mulai kayak Bali udah mulai gacor. Tapi Persib kayaknya malah makin goyang kan. Ini Iya. bahaya akan ketemu sama Persipura yang juga lagi berusaha keluar dari zona degradasi. Ini bahaya dong bagi Persib. Gimana nih Mas Vino? Ya, aing kesel, Kenapa? Cie, kesel bobotah. pisan lah. Bobotahnya. Kayak, Bobotah ah, kecewa. ya maksudnya itu Bruno chance dapat banyak, cuman finishingnya Allah ini striker mending Wander Luiz dipertahankan ya, daripada datangin Bruno kalau ujung-ujungnya kayak gini, karena berkali-kali depan gawang, finishing, apalagi gitu kan. Dan kebetulan dia yang sering dapat chance itu dibandingkan David da Silva gitu kan. Iya, Kayak peluang berapa kali Vin iya, ya? yang dia diharapkan justru bisa lebih subur daripada Wander Luiz yang putaran pertama dia nggak yang putaran pertama Wander Luiz sempat diragukan, tapi dapatnya penggantinya ya malah gua rasa So-so. bukan sosok di bawah Malah Wander Luiz, enggak. goreng pisan lah. Bro, Mas Valen setuju, Valen. Bang Mas masih Ais ya? ada? Oh masih. Bro, tapi Oi. gue seneng kalau lu nyarin Persib. Kenapa? Itu ada kata-kata ente asup itu luar biasa. Gue bilang inilah kalau orang Batak ini pakai bahasa Sunda gitu. Sampai gue tuh ketawa sendiri. Tapi apa unik gitu loh. Lu kan kalau bilang kan ente asup kan. Yang penting kan gua sinetral. Itu dia. Diklarifikasi lagi Iya, Tan tuh kan. sinetral. Bang, Iya. kalau sinetral berarti Persib sama Persipura gimana nih Bang? Ini Persipura kan tuh juga ngejar supaya nggak degradasi kan, pasti all out juga nanti. benar dan Persipura baru kalah dari Barito kan. Iya. Sementara Persib kemarin gua yang nyaring bukan ya? Gua kan ya? Iya, Iya, mana iya. bang itu 0-0 ya? sama Supri ya. Iya. Iya. 0-0 kan? Heeh. Nah, gua melihat Persib dan Persipura secara materi tim ya kita tahu lah dari awal musim Persib punya kedalaman yang lebih kan, tapi kan kita nggak tahu dengan tes COVID terbarunya nanti. Tapi yang jelas menurut gua bukan lagi tentang komposisi pemain, karena Persipura ketika dia lagi dapet kemarin kan mainnya juga bagus banget sama beberapa tim kan. Jadi tinggal memang bagaimana nanti menurut gua seberapa besar sih lu pengen menang dalam pertandingan itu gitu. Bukan lagi cuma melulu kedalaman tim, siapa yang main, Bruno, Da Silva tuh Ini gimana. bahaya Tapi berarti ya. seberapa pengennya lu tuh memang mau sacrifice, mau berkorban untuk tim lu supaya tim lu tuh menang. Nah, gua tidak melihat itu kemarin di pertandingan kedua tim ini. Gue juga tidak melihat itu kemarin di beberapa pertandingan di Liga 1 gitu loh. Mereka kayak masih ragu gitu untuk mati-matian gitu loh sampai harus bisa sampai menit terakhir kayak gitu. Walaupun banyak juga tim yang ngebobolinnya bisa sampai menit 93 kan, 94. Iya, menit terakhir. Iya. Betul. Betul Injury gitu. time. Nah, Injury time. mentalitas seperti misalnya waktu itu Persela gitu-gitu loh, yang memang ketika udah kepepet gitu itu harus dimunculkan. Nah, Persipura harus punya juga sekarang mental kepepet itu. Jangan lupa bahwa mereka sekarang ada di zona merah Iya. Iya. gitu, karena Dan itu yang bukan lebih kepepet Persipura kan banget ya, Persipura Heeh. gitu. Tapi kalau Persib juga sama, jangan sampai mereka lupa yang mereka tuju kan juara gitu. Iya. Nah, sekarang mereka ada di peringkat kelima, tapi dia punya 2 pertandingan di tangan kan. Iya, masih Gitu. ada Harusnya paspor. mereka bisa menangkan itu dua-duanya. Dan ingat bahwa yang paling tekanan paling besar di Persib adalah penonton mereka sendiri. Iya. Nah, pembuktian kepada bobotohnya ini yang justru apakah membuat mereka tampil makin mati-matian atau malah makin beban gitu kan. Iya. Iya. Ini makin krusial. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita lihat ini kan udah mulai Sorry, gue potong. Apa? Kalau Persija menurut gua, ini gua nggak tahu gua jadi dibully apa enggak ya. Karena udah tahu bahwa bukan juara tujuannya, jadi berada di 10 besar aja kayaknya Jakmania udah lagi nggak terlalu galak gitu. Iya. Malah dimaklumin gitu loh. Yang penting bisa ini bertahan dulu gitu. Beda sama Persib bahwa mereka tetap incernya kan juara Iya. gitu. Kalau nggak salah kan Jadi- kemarin kan dari manajer kan udah memberikan statement, Bro. Manajer Persija dari BP kan udah memberikan BP. statement, iya, bahwa Persija tahun ini nggak juara. Kalau salah kan itu kan.
di medsos kan. Seperti itu. Yang nggak bisa Iya. ditolerin kan yang terakhir Alessio gagal menang Iya. terus, mungkin puncaknya udah di situ kali marahnya. Tapi kan abis ini dengan Sudirman, what you expect sama Sudirman juga Iya. dengan posisi segini gitu kan. Kalau gua Dan ya jadinya kayak sekarang kalau di Inggris penonton Arsenal udah dimaklumin gitu loh. Persib yang Udah meng-MU-kan dimaklumin. diri, Bang. Persib yang meng-MU-kan diri kan. Persib Udah yang dimaklumin MU-kan gitu loh. Iya, Sementara iya. kalau Persib kan tetap MU harus juara gitu kan. Persijaya Arsenal. Liverpoolnya nggak ada. Ntar gue dibilang Liverpool siapa, gue nggak netral. Jangan. Bahaya, hati-hati bro, ntar lu bilang nggak netral itu. Tapi Liverpoolnya kayaknya balik nggak nggak juga, sih? kayaknya nggak juga ya Tan. Maksud gue pendukung MU juga sekarang mah udah nggak terlalu ngarep timnya pasti juara, udah nggak juga deh. Jadi Persib nggak bisa dianalogikan seperti MU. Iya. Terus kalau Mungkin Chelsea kira-kira bisa. mungkin Juventus Chelsea. atau AC Milan kali ya. Gitu. Kalau kemarin kan Coach Akmal udah sempat prediksiin juara siapa ya Coach ya? Iya. Nah kalau Mas Vino sama CEO, Mas Vino dulu, siapa Mas Vino? Kalau lihat sekarang sih Tiga calon juara. Bali United, Arema, gue masih unggulin Persib Bandung sih. Karena ya itu dia, kita nggak tahu ada luck di akhir-akhir gimana. Dan karena posisinya kalau Persib artinya bisa ngunci 3 poin di pertandingan sisa yang lawan Arema, poin mereka tuh masih 50 dan hanya beda 2 angka aja sama Arema. Masalahnya sekarang ini kayak kalau Persib udah tahu bagaimana caranya menang, gue rasa sih beda 2 poin bukan masalah yang besar. Gue masih ngunggurin Arema, Bali United sama Arema, Persib. Bali, Persib. Iya. Kalau CEO, Tunggu dulu, gue dulu. Kan udah? Enggak, enggak, gue potong dulu Oh, bentar. potong Kalau CEO kan spesial kan. Apa? Kalau gue Netral? dulu tadi gue setuju apa kata CEO dari Apa? Bang Valen ya kan. Tadi banyak pasti yang mengejar untuk jadi juara, tapi kan kembali lagi faktor laki sangat Menentukan. sangat menentukan. Di situ kemarin juga Persebaya udah menang 3-1, akhirnya jadi Iya, 3 3-sama. sama. Gila, Ya kan jauh banyak, gue banget. setuju sama Valen. Pasti faktor laki tuh. Faktor Yang- luck. Faktor luck Dan tuh gue sangat. bilang 3-3 gol Nah. Persija itu kayak gol jatuh dari langit. Itu dia gitu. ya kan, apa Persib juga sama ya kan, itu juga kita nggak tahu, mungkin Bali juga bisa terkena juga ya kan, bisa juga kalau kemarin faktor Coach lakinya. Akmal siapa sih? Bali, Arema, Persebaya. Bali, Arema, Persebaya, Iya. beda cuma 1 ya. Kalau Bang Valen, Gue sebagai Harus pembawa netral. acara Liga 1 di Indosiar, netral. gua nggak diizinkan untuk menjawab pertanyaan itu. Ada di klausul kontrak ya Bang? Karena gue masih membawakan. Iya, iya, Gua nggak tahu nanti kalau Rendra bawain Dewa United di Liga 1 juga nggak tahu gimana tuh nanti. Boleh nggak tuh siaran? Jadi ya itu kan urusan gue. Jadi gua nggak bisa jawab itu, tapi yang jelas gua itu netral. Dan siapapun yang juara ya sudah gitu loh. Iya. Memang layak juara. Nah, memang ini yang memang sangat seru pokoknya. Pokoknya sangat seru sampai di akhir Pertandingan. akhir musim. Akhir musim. Gitu. Jadi dan bukti bahwa gue netral adalah bahwa nanti sebelum akhir musim gue udah ke Inggris, gue udah tinggalin tuh. Jadi ntar yang pada pengen jadi host gantiin gue tuh pada happy tuh pas gue ke Inggris. Dapet jadwal siaran gitu. Oke CEO, makasih. Sehat terus. Makasih Bang. Makasih banyak Coach Akmal. Sama-sama, mantap. Mas Vino makasih Seru, banyak. seru. Makasih banyak Jebret Team udah nonton. Segitu aja dulu. Kita masih terus pantau nih Liga 1 siapa yang bakalan juara. Ini makin seru nih di akhir-akhir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa nonton terus Dagri. Bye. Thank you. Oke.